kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, telah pasukan Abdullah bin Jahsy yang disuruh oleh Rasulullah SAW membawa surat dengan catatan janganlah surat tersebut dibuka sebelum 2 hari perjalanan. Dan setelah 2 hari perjalanan, lalu surat daripada Rasulullah SAW dibuka. Ternyata kandungan isi daripada surat tersebut, teruskanlah perjalanan ke arah Nakhlah, yang mana Nakhlah itu adalah pertengahan daripada Mekah dan Taif. Di sana ada tempat pemujaan, yaitu dewa atau Lata. Namun di dalam surat tersebut tidak diwajibkan kepada semuanya untuk mengikuti, tapi yang berkeyakinan saja dan mengikuti Allah. Sehingga ada 2 orang sahabat Rasul yang untanya hilang, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Wajiban. Untanya hilang. Lalu oleh mereka berdua unta tersebut dicarinya. Namun pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Wajiban ditangkap oleh orang-orang musyrik Quraisy. Abdullah bin Jahsy beserta pasukannya dari kaum Muhajirin setelah tiba di Nakhlah, dilihatnya ada segerombolan kafilah yang dipimpin oleh Amr bin Hadrami yang telah pulang berdagang daripada kota Syam. Ada salah seorang di antara mereka yang berkata, kalau seandainya mereka kita biarkan, esok mereka akan menikmati hasil daripada perdagangan. Dan masih teringat oleh Abdullah bin Jahsy bersama rekan-rekannya bagaimana penindasan orang-orang Quraisy, bagaimana kekejaman orang-orang Quraisy, bagaimana teman sejawat, masih saudara kandung, dikarenakan beriman kepada Allah, mereka menindas, mereka memfitnah, mereka menghujat, mereka mencaci dan memaki. Dan pada akhirnya dengan terpaksa kaum muslimin wal muslimat hijrah ke Abyssinia dan pada akhirnya hijrah ke Yasrib. Dan ingat pula bagaimana diboikotnya mereka dalam perdagangan, dalam jalinan kekeluargaan, dan bagaimana mereka disita. Tak ada satu hal takut bagi orang-orang yang hijrah ke Yasrib. Tidak ada yang disita, rumah, tanah, benda, perhiasan dan sebagainya, semuanya disita oleh orang-orang Quraisy. Sebagai manusia, tentu latar belakang ini jadi pertimbangan Abdullah bin Jahsy. Tapi kalau kita hantam, kita serang mereka, adat Arab menyatakan dikarenakan Abdullah bin Jahsy perginya di akhir rajab, di mana sudah menjadi ketentuan bersama undang-undang nasional bahwa tidak diperbolehkan perang bagi orang Quraisy dan sekutu-sekutunya di bulan suci. Di antara bulan suci itu bulan Rajab. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun salah seorang daripada anak buah mereka memberanikan diri menggempur Amr bin Hadrami dengan sebusur anak panah. Lalu dibidiknya Amr bin Hadrami sampai meninggal dunia atau mati terbunuh.
dan pasukan daripada pengawal kabilah-kabilah Amr bin Hadrami berhamburan lari ke kota Makkah, menceritakan bahwa mereka telah diserang oleh pasukan Muhammad yang dipimpin oleh Abdullah bin Habsyi. Pada dasarnya kenapa mereka tidak melawan? Dikarenakan etika dan moral beserta undang-undang nasional orang Quraisy bahwa tidak diperbolehkan perang di bulan suci. Dengan alasan inilah kami lari. Maka dijadikanlah serangan daripada pasukan Abdullah bin Habsyi ini provokasi fitnah bahwa Muhammad telah menganjurkan perang dan tidak menghormati lagi bulan suci. Akhirnya fitnah semakin meredah dan Abdullah bin Jahsy pun pulang ke Madinah membawa 2 tahanan perang dan 5 kabilah dagang. Setibanya di Madinatul Munawwarah, dikarenakan yang diperintah dalam surat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Jahsy untuk pergi ke Nakhla, awasi mereka, dan apabila setelah diawasi laporkan gerakan mereka. Dalam surat tersebut tidak diperintahkan memukul, sehingga pada akhirnya Abdullah bin Jahsy jadi gunjingan oleh sahabat-sahabat Rasul. Kenapa? Abdullah bin Jahsy melaksanakan sesuatu yang tidak diperintah. Akhirnya Abdullah bin Jahsy pun jadi cemoohan teman sendiri, jadi gunjingan kawan sendiri. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kaum Yahudi yang telah merasakan bagaimana kekuatan Muhammad. Belum lagi 2 tahun penuh hijrah ke Madinah, namun kekuatannya sudah ada, pengaruhnya sudah besar, bisa mengadakan perjanjian persekutuan damai dengan Bani Damr, Bani Mujri, Bani sekitar dataran yang telah diratakan ke arah Syam. Dan bagaimana perjanjian dengan orang-orang Yahudi, baik Yahudi Bani Hujr, Yahudi Bani Aus, Yahudi Bani Sa'labah, Yahudi Bani Fuaid, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Robar, dan Yahudi yang lainnya. Mereka semua setia sekata di dalam menjaga kedaulatan Madinah Al-Munawwarah. Tapi dengan adanya pelanggaran yang telah disepakati secara nasional orang-orang Arab bahwa tidak diperbolehkan perang di bulan suci, disinilah orang-orang Yahudi muncul ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, Al-Quran di saat itu belum menurunkan ayat-ayat perang atau menyuruh kaum muslimin membela diri, mempertahankan diri, menjaga akidahnya dengan senjata yang mereka miliki. Namun setelah Abdullah bin Jahsy ini turunlah ayatnya. Yang tadinya Abdullah bin Jahsy uring-uringan, merasa terpojok, merasa tersisih, merasa tidak mengikuti perintah Rasul, dan pada akhirnya silakan saudara lihat dalam Al-Quran. Kalau yang punya Al-Quran dan ada Al-Quran, biar matanya diperlihatkan kepada Al-Quran. Karena bukti sejarah daripada Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah Al-Quran. Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah
surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dibuka ayat 189. Inilah ayat permulaan tentang jihad fi sabilillah, etika dan aturannya. Dan insyaallah nanti dalam pembacaan protokol Al-Quran akan kita saksikan dan kita bacakan bagaimana etika Al-Quran inti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, sekaligus kita akan berbincang di jalan sebagaimana siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana jalan-jalan yang telah diberi nikmat oleh Allah. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum berperanglah kalian fisabilillahi, di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, kepada orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, dan janganlah berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang telah melampaui batas. Inilah batas-batas ketika perang dalam Islam. Apabila orang lain memerangi, kafir memerangi, barulah kita angkat senjata. Inilah dasar-dasar utamanya. Dan mari kita buka lagi tentang kebebasan Abdullah bin Jahsh, yaitu ayat yang mengenai provokasi Yahudi, mengenai provokasi orang-orang Quraisy mengenai fitnah. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Bukan 221. Maaf, bukan 221, tapi 219. أعوذ بالله من الشيطان
yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار فيها خالدون هم فيها خالدون. Lihat bagaimana akan kalahnya seorang muslim, bagaimana akan tertindasnya seorang muslim, bagaimana akan terperkalahnya seorang muslim kalau memakai Al-Quran. Jawabannya tidak. Yas'alunaka, mereka berkata, mempertanyakan kepada Muhammad, An-Syahril Haram, tentang bulan yang telah ditetapkan oleh orang-orang Quraisy haram di bulan tersebut kita mengadakan peperangan. Fihi, dalam bulan tersebut sudah menjadi kesepakatan liga-liga Arab, suku-suku Arab di saat itu, bahwa peperangan yang terjadi di bulan suci
Rajab, Syawal, Habib dan Dzulhijjah. Bagaimana pendapat Al-Quran? Tentunya Al-Quran tidak memandang sebelah mata, karena ini rahmatan lil alamin. Wal qitalun fihi kabir, bahwa melaksanakan peperangan di bulan tersebut adalah dosa besar. Dan inilah etika. Kita jangan menyangka perkataan orang lain apabila perkataan tersebut ada benarnya atau benar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi wa akbar indallah. Wasaddun an sabilillah, dan menghalangi orang-orang daripada jalan Allah. Wa kufrun bihi, bahkan lebih parah daripada menghalangi, kufur terhadap jalan Allah. Wal masjidil haram, dan kufur terhadap masjidil haram, sampai berani wa ikhraju ahlihi, mengeluarkan ahli-ahlinya minhu, daripada masjidil haram, sampai terusir ke Yasrib, sampai pindah ke Yasrib. Akbar indallah, ini lebih besar dosanya daripada berperang di bulan haram. Indallah, menurut pandangan Allah. Wal fitnatu akbar minal qatl, dan sadari provokasi, fitnah itu lebih besar madarat daripada pembunuhan, lebih kuat bahayanya daripada pembunuhan. Coba kita saksikan, kemarin-kemarin orang Islam takut dengan fitnah isu teroris, dan bagaimana banyak para kiai, para ustadz yang takut dikatakan teroris, dan sehingga akhirnya mereka gagal di dalam menerangkan. Maka bagi orang-orang yang muslim, bagi jiwa-jiwa yang muslim, hentikanlah fitnah-fitnah, karena fitnah lebih besar, lebih bahaya peredarannya, wabahnya, polusinya daripada pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan bagaimana orang-orang yang kafir, orang-orang yang berpenyakit hatinya, orang-orang yang diberi benci oleh Allah terhadap kebenaran. Wala yazaluna, dan tidak akan henti, yuqatilunakum, mereka memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum, sehingga mereka dapat mengembalikan kalian daripada agama kalian kepada agamanya. In istata'u, apabila mereka mampu, dengan kekuatan apapun, dengan kejadian apapun. Orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, orang-orang yang kafir, akan terus berusaha, tidak akan berhenti memerangi orang-orang yang Islam, sehingga orang Islam kembali ke agama yang sesat. Tidak jelas kitab sucinya. Kalau mereka mau. Dan ingat, wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, dan barang siapa yang murtad di antara kalian an dinihi, daripada agama, fayamut wa huwa kafir, maka orang yang murtad tersebut mati dalam keadaan kafir. Walaika biqas a'maluhum fid dunya wal
dalam neraka mereka akan kekal selama-lamanya. Inilah yang perlu kita waspadai. Janganlah kita jadi orang-orang yang murtad sampai mati dari segala kebajikan yang telah diperbuat oleh orang yang murtad, maka akan hapus menurut pandangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tersisa hanya kejelekannya dan telah ditentukan oleh Allah. Mereka itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka pertahankanlah kehidupan yang sesaat ini berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesusah apapun, seperti apapun, semenderita apapun di alam dunia ini akan diakhiri dengan kematian. Dan apabila kita murtad dan mati dalam keadaan kafir, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hum fiha khalidun, maka kita akan kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Setelah ayat ini turun, barulah wajah Abdullah bin Jahsy berseri-seri. Wajah para sahabat Rasul yang di Yasrib berseri-seri. Kaum Yahudi gigit jari. Orang-orang Quraisy tidak mendapatkan materi. Dan pada akhirnya 5 kabilah dagang diserahkan kepada Rasulullah. 1/5-nya untuk Allah, Rasulullah, dan orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang dalam perjalanan. 4/5-nya untuk pasukan, dibagikanlah oleh Abdullah bin Jahsy. Dengan ayat ini legalah hati seorang muslim, legalah hati setiap kaum muslimin, legalah hati para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Dibebaskannya Abdullah dari provokasi-provokasi fitnah yang disebarkan oleh Quraisy dan Yahudi. Semakin yakinlah kepada sahabat Rasul bahwa inilah agama yang benar. Dan kita pun semakin menang dengan Al-Quran. Dan inilah nanti akan kita lihat. Janganlah menjadi orang yang murtad mulai saat ini. Ajaklah saudara-saudara kita yang telah mengaku dan masih mengaku Islam, janganlah kita jauh daripada aturan-aturan Islam. Sebab tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada memeluk agama Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, tinggal 2 tawanan yang masih tersisa. Lalu orang-orang Quraisy mengajukan, karena telah ada ketentuan daripada wahyu yang mana apabila sudah turun wahyu, siapapun yang membujuk, siapapun yang meminta, siapapun yang memohon, keputusan Muhammad tidak bisa berubah. Apabila sudah wahyu yang berbicara, orang manapun, bangsa manapun, suku manapun tidak akan bisa merubah keputusan yang telah ditentukan wahyu. Begitu pula apabila Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah menerima wahyu dengan keputusan bahwa Abdullah bin Jahsy dimenangkan dan tawanan perang dimiliki oleh Rasulullah. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga Quraisy dengan terpaksa
puasa harus menembus 2 tawanan yang dibawa oleh Abdullah bin Jahsh. Namun Rasulullah alaihi wasallam tidak menyerahkan 2 tawanan tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan telah ditahan lebih dulu oleh orang Quraisy. Pada Sa'ad bin Abi Waqqas hanya kehilangan unta tunggangannya bersama Utbah bin Ghazwan. Lalu bagaimana prosesi? Apakah 2 tawanan ini dibebaskan? Apakah keduanya kembali lagi ke agama Quraisy atau masuk Islam? Dan insya Allah bahasannya di malam Ahad yang akan datang, di malam Minggu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi usia kita sampai di malam Ahad yang akan datang. Amin ya Allah. Dalam keadaan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa fil lana